Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Nah, hari ini aku lagi ada collab sama satu orang yang namanya Bandung Opa. Aduh, halo saya Bandung Opa Jongdae ya, punya YouTube channel namanya Bandung Opa. Ya, jadi yang pengen mau cek lihat channelnya silahkan ditaruh di situ juga banyak informasi orang Korea dicobai budaya Indonesia kayak apa. Jadi ya silahkan dicek. Nah, hari ini aku mau membayangkan satu hal. Jadi aku kelahiran tahun 1994. Tahun 1994. Ya, ulang tahunnya juga. kapan? Ulang tahunnya 20 Maret. Delapan. Aku 8 Mei. Jadi mungkin gitu. perbedaannya cuma 2 bulan. Nah, aku membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya aku itu lahir terus nggak pindah ke Indonesia. Maksudnya kayak tumbuh besar di Indonesia. Kira-kira bakal kayak apa sih? Tentu hidupku pasti berbeda karena kampung halamanku Daegu. Jadi pakai satsuri. Tapi aku pengen lihat paling nggak kayak apa sih keseharianku. Ataupun perbedaannya apa sih kesehariannya waktu kita kecil. Oke, tumbuhnya di Korea terus kan ya? Besar di Korea kan? Nggak pernah. Iya, iya. Berarti dari TK sampai Dari TK sampai SMA sekarang, kuliah, ya, semua di Korea? Semua di Korea. Aha, Daerah lahir Gangwon-do, Gangwon-do. terus langsung pindah ke Gyeonggi-do. Gitu. Ya, membesarkan di sana. Aha. Terus sekarang kuliah di Seoul. Ya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau aku kan lahir di Daegu, mungkin aku ya di Daegu terus. Mungkin kuliahnya ke Seoul, kalau enggak ya tetap di Daegu. Oke, coba kita bayangkan. Waktu umur 4 tahun 1998, apa yang teringat? 90 apa? 98, 98년도. 98년도에. Waktu IMF. Sebenarnya saya nggak bisa ingat Oh, apapun. tidak terjadi apa-apa. Rumah tidak ada kesusahan ekonomi. Saat itu sebenarnya saat itu saya nggak bisa ingat apa. Kamu Oh? bisa ingat? Oh, karena Tapi cuman umur 5. 98 itu karena IMF, rumahku itu bangkrut. Jadi aku Benar. IMF aku bangkrut, makanya aku ke Indonesia. Bisa ingat. Bisa ingat. Begitu. Oh ya ya. Ayah saya juga mungkin saat itu susah. Perusahaannya susah, jadi banyak pegawai di sana pindah ke perusahaan yang lain atau Oh, punya perusahaan berarti. Jadi ayah saya kerja di perusahaan. Oh ya, kalau papa saya punya bisnis sendiri. Jadi Kalau gitu pasti parah. karena itu oke, jadi 98 tidak terlalu ingat. Kalau gitu coba kita ke tahun 2002. 2002 itu tahun dimana World Cup diadakan di Korea dan Jepang. Iya, iya, betul. Apa yang teringat di tahun 2002? Dan apa yang dilakukan sehari-hari? Sebenarnya saat itu mungkin saya SD kan, SD. SD kelas 2. Terus 그때가 몇 살이었죠? 6살, 8살. Kelas 2 ya, kelas 2. Kelas 2 SD. Sebenarnya saya juga gak bisa ingat apapun tuh. Saat itu pasti booming. World Cup-nya laris. Jadi banyak orang keluar terus gimana ya, dukung-dukung. Jadi kayak sorak-sorai kemenangan. Ya ya. Tapi sebenarnya saat itu saya cuman umurnya 9. 2, 4. Ya, maksudnya 8 tahun umur Indonesia, 9 tahun umur Korea. Jadi Tidak ingat. apa ya? Sebenarnya saya kadang-kadang tulis tentang saya. Karena saya suka tulis sesuatu, kadang-kadang tulis terus. Saat umur 9, apa ya, kickboard, kamu tahu kickboard? Skuter. Ya, itu laris. Jadi di Korea aku naik kickboard, Muter-muter sama ya ya. teman-teman. Cuman aku bisa ingat itu. Waktu itu sudah mulai les atau enggak? Mulai kalau les saya tidak. Tidak. Aku kelas 2, aku masih ingat. Waktu itu aku masih sekolah. Jadi aku biasanya berangkat pagi sekolah, pulang jam setengah 11-an, ke rumah nonton Teletubbies. Naik sepeda 3 roda, keliling Malang. Jadi saat itu kamu ada di Malang. Malang. Kamu nonton TV apa? Indosiar. Kalau Korea nonton, kamu tahu SpongeBob kan? SpongeBob. Ya ya. Kalau Nonton SpongeBob waktu iya itu? nonton SpongeBob. Hah? Waktu itu belum ada SpongeBob di Indonesia. Aku kelas 2. Ya kalau SpongeBob. Apa aku yang nggak suka? Karena aku mulai nggak nonton komik, kelas 3 udah mulai nggak nonton. Jadi kelas 2 itu aku sudah nggak terlalu banyak nonton komik. Sebenarnya saat itu aku nggak
ke les mathematical, les pelajaran lain. Inggris. Tapi cuman saya ke les batuk. Oh, baduk itu kayak caturnya Korea. Iya, iya. Oh, aku nggak les sama sekali. Aku waktu itu bebas. Kamu nggak Les sama sekali. di Malang, murid-muridnya jarang ke les? Nggak ada. Oh, nggak ada. Aduh. Aku nggak les, yang pasti aku nggak les. Oh. Temenku mungkin tapi aku nggak. Saat itu mungkin sebagian besar temanku semuanya ke les Nggak. sampai malam. Sampai jam? 9, Malam? 10. Ya, malam. Aku setengah 11 pulang sekolah selesai. Setengah 11. Setengah 11 atau setengah 12 pulang sekolah. Jam 6.45 masuk sekolah. Setengah 12 selesai. Jadi cuma 2-3 jam? 3 jam. Selesai. Aduh, bohong. Oh, Cuman 3 jam. 3-4 jaman. Sana, jadi kalau pulang ke rumah, lakukan apa? Lihat TV. Nggak belajar? Tuh. Aduh, benar ya, benar. Mainan sama teman. Telepon teman, aku main ke rumahmu main PS boleh nggak? Main Winning Eleven, PS-an. Nggak les. Tiba-tiba jadi sedih. Oke, itu kelas 2. Kita Oke. sekarang naik lagi. Kita naik ke kelas 6 SD. Oke, oh kelas 6 ya. Kelas 6 Oh SD. ya, sebentar. Karena kelas 6 SD ini sewaktu-waktunya kita mau masuk SMP. Jadi SMP. kayak biasanya ingatannya lumayan ingatannya. banyak. Iya. SD kelas 6 ngapain? Saat itu aku gak belajar batuk lagi. Dulu aku mau jadi pro player batuk. Oh, pinter Ya, ya. berarti. Ya lumayan. Oh. Gitu, tapi saat itu terlalu jadi susah. Jadi aku berhenti belajar batuk, terus ke les Inggris, les math. Matematika. Saat itu Selesai sekolah langsung ke Les. les, terus pulang jam 11 malam. ya malam. Terus kalau aku mungkin sering Dipukul. Ya, Dipukul tangan. Mungkin setiap hari pukul-pukul. Tidak kerja PR, Iya. tidak belajar. Harusnya hafal kosakata Inggris. Kalau salah benar. Oke. Answer? Berarti sekolah masuk jam berapa waktu itu? Benar. Sekolah masuk jam setengah 9. Terus pulang jam 11 malam ke rumah. Ya. Oke, aku SD kelas 6. Aku masuk sekolah jam 7-an. 6.50 mungkin kalau nggak salah. 6.50 atau jam 7. Pulang sekolah itu setengah 2. 1.30. Oke. Kalau nggak salah setengah 2. Aku maaf ya kalau aku agak salah. Setengah 2 ya sudah. Jadi Aku les seminggu cuman 2 kali kalau nggak salah. Jadi seminggu les cuman 2 jam. Hari Rabu sama hari apa gitu, aku les matematika sama les apa gitu satu. Pokoknya aku cuman les 2 itu aja. Sisanya main. Dan aku paling sering naik sepeda pancal pergi ke, kalau Malang tahu, ke Saujajar Velodrome itu mancal sekitar sekali jalan itu 1 jaman. Mancal sepeda. Mancal sepeda, muter, pulang jam 6. Makan malam, tidur, besok sekolah lagi jam 7. Jadi main-main. Main-main, les 1 jam. Les 1 jam. 1 jam seminggu 2 kali. Pernah dipukul? Di Indonesia jarang. Nggak perlu. Gitu ya? Gitu. Aduh. Oh ya, tapi SD kelas 6 di Korea ada ini nggak? Kayak suneng. Ujian kelulusan. Kalau SD Korea nggak ada. Nggak ada. Kalau Indonesia ada. Indonesia. Kalau ada. nggak bisa, kita harus ambil paket. Jadi nggak bisa masuk SMP yang biasa. Ya, aku ada itu. Tapi aku pinter banget matematikanya. Cuman itu yang aku ingat. Kayak gitu. Oke, kita putar lagi waktunya. Ke SMP kelas 3. Kelas 3, oke, kelas 3. Apa yang rutinitasnya kayak apa dulu itu? Kelas SMP ya. SMP, saat SMP. Saat itu aku cukup laris. Laris? Iya. Terkenal? Ya, aku dapat pacar. Oh. Ya, dia cukup cantik. Apa kabar ya? Oke, baik-baik. Jadi saat itu ya belajar aja saat itu juga. Masuk sekolah jam berapa, pulang jam berapa? Masuk sekolah. Kalau sekolah gak begitu lama. Masuk sekolah setengah 9 juga. Terus kembali Pulang rumah jam 5 atau jam 4. Oh, lebih awal tapi ya?
Ya ya lebih kenapa? Kan waktu SD pulang jam 11 malam. Karena ke les langsung ke les. Tapi SMP? SMP pulang ke rumah terus tapi saat itu aku berhenti ke les karena aku saat itu aku mau ke SMA yang khusus. Jadi untuk ke sana harusnya dapat ujian yang gitu. Tapi aku bosan karena terlalu sering dipukul. Terus kalau minggu akhir nggak bisa main-main karena bahkan minggu akhir aku harusnya ke les saat itu, jadi aku henti. Oh, berhenti. Jadi SMP cuman ke sekolah pulang jam 5 selesai. Tapi terus langsung ke Tuksosher. Ruang belajar lagi ya, ruang baca. Jadi belajar sampai jam 10 gitu. Nggak pernah main-main? Ya, nggak ada kayaknya. Walaupun main di dalam Tuksosher. Jadi kadang-kadang sama teman yang ada di Tuksosher, ayo ke sepak bola. Jadi 1 jam sepak bola terus kembali lagi dan belajar. Oke. Aku SMP kelas 3. Waktu itu aku belajar lumayan giat. Waktu itu aku les 1 hari 3 jam tiap hari, kecuali Sabtu Minggu. 3 jam. Ini les paling banyak dalam seumur hidupku. Oh, begitu. Sehari aku les 3 jam atau 2 jam. Jadi aku berangkat sekolah masuk jam 7, pulang setengah 2, les jam 3 sampai jam 5 atau jam 6-an. Sisanya biasanya ke warnet. Warnet. Main game. Main game apa? Dota. Dota gitu. Dota. Kalau waktu itu aku juga sering suka ngedance, b-boy, break dance. B-boy. Akhirnya ya ngedance sama teman-teman. Terus pasti lari sih ya. SMP nggak terlalu, belum terlalu. Aku sampai SMP belum pacaran. SMP belum pacaran. Belum pacaran. Kenapa? Belum suka, belum pingin. Kalau SMP Korea sering. Nggak. Maksudnya temanku sering, cuman aku yang nggak suka pacaran aja. Belum pingin. Masih merasa kayak anak kecil. Gitu. Ya, jadi aku waktu itu kayak SMP sering main juga, sering. Teman-teman sudah banyak yang nyetir mobil. Jadi naik mobil pergi kemana. SMP? Sebenarnya nggak boleh, tapi udah nyetir mobil. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya banyak yang nyetir. Gitu. SMP kelas 2 sudah ada yang nyetir malah. Ya tahu kan, teman-teman Indonesia tahu. Waktu SMP itu kayak merasa dewasa banget, kayak wah bisa naik mobil, bisa pergi teman-teman. Langsung kita lanjut ke SMA kelas 2 coba. SMA. Kelas 2. Oke, kelas 2 gimana? Kelas 2 saat itu aku masuk SMA untuk cuman laki-laki. Jadi saat itu gak bisa pacaran. Terus saat itu belajar aja. Mulai jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam 8, mungkin jam 8. Terus aku pulang rumah jam 11. Tiap hari? Karena ya, walaupun kelas SMA selesai jam 4 atau jam 5, harusnya belajar lagi. Karena ini terpaksa. Jadi cuma belajar. Nggak pernah main? Pernah main, tapi kadang-kadang ayo ke sepak bola jadi 1 jam dan kembali. Sembunyi-sembunyi mainnya? Sedikit-sedikit harusnya. Aku SMP kelas 2, itu pelajarannya tetap masuk jam 6.45, pulang setengah 2. Sekolahnya pulang setengah 2. 1.30 selesai. Nah, tapi aku SMP itu ketua OSIS. Ketua OSIS, terus perwakilan dance sekolah, dance. Terus persiapan olimpiade kimia. Jadi banyak aktivitas, tapi aku pergi latihan dance waktu pelajaran. Jadi jam 7 masuk kelas, jam 9 keluar kelas, ngedance, nggak masuk pelajaran. Terus jam 10 masuk kelas lagi. Jadi tengah-tengah sekolah aku masuk kegiatan lainnya. Pulang sekolah jam 1:30, mungkin ngedance lagi. Kalau enggak karena OSIS, ketua OSIS menyiapkan acara sampai malam jam 9, tapi menyiapkan acara bukan karena belajar. Jadi bisa bareng sama teman-teman terus seharian. Seharian. Dan ada perempuan juga. SMA aku cowok cewek campur. Terus
Lesnya seminggu aku cuma 1 kali atau 2 kali. Soalnya SMA kelas 1 aku nggak les sama sekali, tapi aku paralel 10 waktu itu kebetulan. SMA kelas 2 aku banyak aktivitas, jadi les cuma 2 atau 3 ya. Mat, kimia sama fisika mungkin. 3 berarti. 1 jam per minggu. Jadi 3 jam les selesai. Jadi kalau minggu akhir gimana? Akhir minggu, maksudnya malam minggu gitu kan ya, Sabtu Minggu kan ya. Sabtu masih sekolah tapi. Sabtu masih sekolah. Oh, Sabtu tapi masih pulang sekolah. jam 12. Tapi Indonesia Sabtu Ada yang masuk, ada yang enggak. Beda gitu. sekolah. Sekolah aku masuk, pulang jam 12. Kalau nggak ngedance lagi di sekolah, nggak OSIS, ya pergi main sama teman-teman. Naik sepeda motor. Gitu. Oh. Jadi Bebas. Minggu bebas seharian. Cuci sepeda motor biasanya kan. Aku punya sepeda motor, cuci sepeda motor. Pagi-pagi lari sama temen, jogging. saat itu kalau murid Korea saya minggu akhir ke Doksoshil. Jadi harusnya bawa buku-buku dan doshirak. Makan bungkus gitu ya? Ya makan bungkus dua. Jadi belajar dari pagi, terus kalau siang makan, terus belajar lagi di dalam Doksoshil, terus makan malam di sana lagi, terus pulang jam 10, jam 11. Bahkan minggu akhir. Aku tidur jam 9 malam, selalu tidur. Tapi bangun jam 5 pagi. Makan pagi jam 5, mandi jam 6, ke sekolah biasanya. Masuk jam 7, tapi aku suka ke sekolah awal. Terus waktu itu udah nyetir mobil. Jadi pasti kamu punya banyak. Udah punya pacar waktu itu ya. Oh, udah punya pacar. Waktu SMA punya. Aduh, ini yang paling saya iri. Jadi SMA aku lebih apa ya, bebas. Belajarnya penting tapi sama pentingnya dengan mainnya. Jadi pasti ada banyak ingatan. Banyak, ingatan baik-baik. Bagus. Oke, kita naik yang paling ekstrim sekarang. SMA kelas 3. Ingatannya apa? Ingatannya di dalam Doksoshil. Tiap hari di Doksoshil. Benar ya. Mukanya serius banget tuh. Wow. Pulang jam berapa tiap hari? Jadi gini ya, walaupun pulangnya awal, tapi gak bisa bebas. Harusnya belajar. Karena harusnya masuk universitas yang bagus, persiapan untuk masuk universitas yang bagus. Jadi semua teman saya semuanya belajar. Gitu, gak pulang jam berapa tiap hari? Pulangnya sama jam 10, jam 11 malam. Masuk jam 8 tetap. Ya. Oke. Gak pernah main-main? Ya. Pasti main tapi 1 jam sepak bola di dalam sekolah sembunyi-sembunyi. Cuma gitu aja. Oke, kelas 3 kita nambah. Pelajarannya lebih lama. Oh gitu. Masuk jam 6. Pulang setengah 2. Jadi cuma nambah 45 menit di pagi hari. Jadi pulang ke rumah setengah 2. 1.30. Lakukan apa setelah pulang bebas ke rumah? Kalau tidak les ya tidak ngapa-ngapain. Kalau aku SMA kelas 3 aku udah OSIS-nya sudah mau selesai, jadi sudah nggak terlalu sibuk. Dance juga sudah disuruh lepas. Jadi pulang sekolah biasanya pulang rumah dulu, makan, menghemat uang saku. Makan dulu. Main HP smartphone. Ketemu teman di rumah. Bilangnya belajar, tapi main-main, ngomong-ngomong, makan bareng, sampai jam 2 pagi, cuman ngomong-ngomong sama temen ya. Jam 2 pagi, pulang rumah masing-masing, jam 6 ke sekolah lagi, pulang setengah 2 lagi, pulang rumah, makan, istirahat bentar, temen kumpul, main lagi sampai jam 2, tiap hari kayak gitu. Terus kadang, ya ada lesnya lah, seminggu 4 kali atau 3 kali. Sebenarnya saat saya SMA mungkin semua sama. Mereka cuma belajar karena nggak tahu situasi negara yang lain. Jadi aku juga gitu, cuma belajar. Tapi sayangnya
aku gak punya banyak ingatan tentang yang baik-baik. Jadi ini yang saya Sedih, merasa kan? iri dan sedih. SMA aku indah banget. Aku sama teman-temanku tiap hari kita malam-malam naik sepeda motor pergi makan nasi goreng, pergi makan apa ya, kadang bakmi, kadang makan rawon, pergi ke warung-warung malam-malam naik sepeda motor. Pacaran. SMA kelas 3 sempat ada, sempat nggak ada. Jadi pegang tangan. Ya. Boncengan naik sepeda motor. Ya. Tapi ya aku baru-baru ini ketemu salah satu teman SMA, terus aku sangat jadi sedih karena aku tanya sekarang masih, katanya sekarang masih ya. Cuma belajar banyak stres. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya kalau kita besar. Kalau misalnya aku besar di Korea, aku bisa bayangkan mungkin setiap hari aku cuma belajar, megang buku, megang kertas, nulis begini. Oke, menurut Bandung Opa gimana? Kira-kira lebih bagus di Indonesia atau di Korea untuk sistem edukasinya? Malang ya Malang. Oke, Malang. Oke. Sebenarnya merasa iri banget. Iri banget. Terus ya aku juga pikir education system di Korea salah banget. Terlalu akademis. Murid-murid, anak-anak harusnya jadi kreatif. Betul. Harusnya main-main, ketemu teman baru. Tapi kalau di education system Korea gak bisa ya. Cuma mau mengontrol anak-anak biar belajar bagus nilai ujiannya gitu. Jadi sebenarnya aku sedih banget sekarang. Sedih banget. Kalau aku merasanya seperti ini. Jadi aku memang pernah dengar kayak gini, tapi setelah kita bandingkan, aku merasa kayak sistem edukasi Korea itu sebenarnya ada bagusnya. Bagusnya itu kan nggak bisa nggak naik kan kalau di Korea. Meski nilai jelek kan naik kelas. Tapi kalau di Indonesia kelas berapapun kalau nilainya jelek nggak naik, mengulang. SD juga bisa mengulang. Sehingga paling nggak kita tetap harus belajar. Tetapi itu nggak wajib besar gitu loh. Kayak istilahnya anak itu diberi tanggung jawab untuk kamu belajarlah minimal segini ya. Kalau nggak bisa kamu ngulang, kalau bisa silakan naik. Sedangkan kalau di Korea waktu SD masih diberi kebebasan, tapi semua orang tua kan seperti ayo les karena semua les. Nah, bukannya les itu jelek karena kan bagus sebenarnya. Nantinya kalau sudah tua ternyata bisa main piano, bisa lebih pintar matematika, bisa badut. Tapi aku merasa sebagai anak waktu kita SD, SMP, SMA itu lebih penting bagaimana kita berkembang sebagai manusia daripada seberapa kita pintar, seberapa kita bisa bergaul sama teman, seberapa kita bisa fleksibel dengan perencanaan. Karena setelah kita nanti terjun di dunia kerja kan ujung-ujungnya kita bertemu dengan manusia, bukan menjawab pertanyaan kan kita masuk kantor. Jadi aku merasa bagusnya Indonesia itu tadi memberi ruang untuk anak untuk kreatif, untuk mencoba apa yang diinginkan sambil mempertanggungjawabkan nilai ujiannya. Sedangkan kalau di Korea bagusnya ini karena benar-benar keras banget belajarnya kan. Jadi nantinya pasti giat karena tiap hari belajar dari jam 8 sampai jam 11, tiba-tiba kerjanya cuma jam 9 sampai jam 6. Kan lebih ringan pasti. Ya kan? Dan daya kerjanya mungkin lebih tinggi, tapi kasihan anak-anaknya stres. Ya betul. Kalau punya anak pingin dididik di Korea tidak? Sebenarnya semakin banyak orang tua bawa anak ke luar negeri. Sekarang gitu. Banyak, jujur banyak sekali. Dan aku sendiri nggak pingin anakku tiap hari belajar gitu. Karena ingat nggak sih apa yang dileskan dulu tiap hari belajar sampai jam 11, ada nggak yang masih teringat? Pukul. Ya, aku bisa ingat muka orang yang pukul aku. Ya. Itu aja. Ya. Pukul. Jadi aku merasa kayak mungkin kalau aku masih ingatanku SMP SMA lumayan bagus. Mungkin juga SMP SMA di Korea Indonesia kan juga banyak, internasional beda. Jadi dan di Korea pun mungkin ada SMP SMA internasional yang beda juga. Tapi paling tidak seperti itu. Dan ya kayaknya bukan berarti Korea jelek, bukan berarti Indonesia bagus, tapi aku lebih memilih sistem edukasi Indonesia. Dan kalau aku lahir lagi aku mau ke Indonesia lagi. Aku cuman sedih ya, sekarang sedih. Ya. Aduh.
Ya, Berarti kalau punya anak, apakah ingin diajak ke Indonesia? ya sebenarnya kalau Korea nggak bisa. Stres. Kasihan anaknya, aku Ya, bilang stres. kasihan. Oke, ya jadi video kali ini seperti itu. Aku berterima kasih banget kepada Tuhan, kepada orang tuaku. Pokoknya terjadinya bangkrutnya papaku juga gak apa-apa karena aku punya banyak masa indah waktu kecilku, masa Ini yang indah. penting. Masa kecilku itu indah banget. Ya. Berterima kasih kepada Tuhan, Kak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Aku, sebenarnya aku suka, ya agak suka belajar jadi bisa tahan. Tapi sayangnya ada murid yang Tidak harusnya main-main, harusnya berolahraga. Lebih suka ngedance mungkin ya. Iya. Tapi ya sayangnya gitu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Korea. Ya, jadi video kali ini seperti itu. Terserah kalian nanti kalau punya anak mau dibawa ke Korea atau boleh di Indonesia, boleh di Amerika, boleh, itu terserah. Tapi setiap negara punya cara mendidik anak yang berbeda-beda. Aku nggak bilang mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi pilihanku di tempat yang ada kebebasan. Oke? Setuju. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Bandung Opa juga karena banyak informasi-informasi yang menarik juga menurutku di sini. Linknya tak taruh di description box. Oke, jadi subscribe. Sebenarnya aku juga di subscribe. Oke. Terima kasih ya, jangan Hansol. Sama-sama. Aku jadi sedih ya. Hansol. Ya, aku makin bahagia, kayak merasa waktu kecilku itu bahagia. Aduh, pacaran. Oke, video kali ini seperti itu. Bye bye. Bye bye ya, bye bye.